Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Saya Made Sukadana Karang kembali hadir dalam dialog Halo Kamtibmas pada sore hari ini. Bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Klungkung menjadi topik kita pada sore hari ini. Ada dua narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita. Langsung saja saya sapa yang pertama, beliau adalah Kabak Ops Polres Klungkung, Bapak Kompol Inyoman Karang Adi Putra SH. Om Swastiastu Pak Karang, apa kabarnya? Baik, Pak. Sehat, Ge? Sehat. Wah, ini Karang, ada dua Karang di sini di studio pada hari ini. Terima kasih Pak Karang sudah hadir di studio pada sore hari ini, dan yang pastinya sore hari ini pun kita sudah menghadirkan seorang akademisi, Profesor Dr. Rais Setiabudi. Om Swastiastu, Prof. Apa kabarnya, Prof? Selalu sehat ya, Prof ya. Ini Omikron juga sedang mengintai kita nih. Tetap menjaga kesehatan, protokol kesehatan tetap dilaksanakan dengan disiplin tentunya ya, Prof ya. Tentu. Yang penting itu disiplin tetap harus jalan. Kedisiplinan itu yang terpenting. Prokes tetap dijalankan. Baik, terima kasih juga Prof sudah hadir di studio pada sore hari ini. Baik, Pak Karang selaku Kabak Ops Polres Klungkung, saya akan bertanya tentang bagaimana situasi secara umum nih Kamtibmas di wilayah hukum Polres Klungkung dalam situasi walaupun pandemi atau angka cukup melandai, tetapi Omikron tetap mengintai ataupun COVID-19 harus tetap diwaspadai. Baik, terima kasih Pak. Kebetulan kita sama-sama bernama Karang. Yang perlu saya sampaikan bahwa situasi secara umum wilayah Kabupaten Klungkung dan Polres Klungkung wilayah hukum Polres Klungkung yang mempunyai luas wilayah kurang lebih 315 km. Kemudian yang terdiri dari luas daratan dan kepulauan, kelautan dan kepulauan. Kemudian di pemerintahan ada 4 kecamatan dan 59 desa dan lurah. Kemudian daerah di sana demografi bertani, berkebun dan nelayan. Kemudian ada juga bergerak di bidang pariwisata budaya dan pariwisata religius, serta pariwisata wisata kuliner juga ada di situ. Ya. Baik, dari 4 kecamatan yang ada di Kabupaten Klungkung ini sendiri, tentunya dalam situasi saat ini sekali lagi seperti yang saya sampaikan di awal, ini belum pandemi juga belum berakhir. Berarti ada sesuatu yang harus kita ketahui tentang situasi secara umum, keamanan, ketertiban di masyarakat ini sendiri, Pak. Apakah ada hal-hal yang perlu kita waspadai seperti itu, Pak Karang? Dalam hal situasi seperti saat ini, situasi pandemi pada khususnya, kita sudah membuat terobosan-terobosan di situ dalam mengantisipasi supaya tidak terpapar masyarakat yang baik ada di perkotaan maupun di pedesaan. Kita menerapkan sistem kegiatan kepolisian yang ditingkatkan, kegiatan rutin kita yang ditingkatkan sesuai dengan perintah dan petunjuk dari Polda, bahwa di samping kita memberdayakan personel yang ada di Polsek, kita juga berkolaborasi dengan instansi terkait untuk melaksanakan dan menerapkan protokol kesehatan kepada masyarakat. Ya, kegiatan rutin seperti apa yang sudah dilaksanakan oleh Polres Klungkung ini sendiri untuk memberikan rasa aman, nyaman masyarakat Klungkung ini sendiri, Pak? Yang pertama, kita melaksanakan patroli di wilayah-wilayah sembari memberikan himbauan protokol kesehatan pada masyarakat, baik itu di keramaian seperti di pasar, di tempat-tempat wisata, maupun di daerah-daerah yang notabene didatangi oleh masyarakat banyak. Dengan memberikan himbauan itu, apalagi pada saat situasi sekarang
dilaksanakannya PTM terhadap murid-murid sekolah. Ya. Jadi pengawasan kita berkolaborasi dengan Satpol PP dan TNI untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PTM tersebut. Baik, kita mengetahui Klungkung terdiri dari 4 kecamatan, baik itu daratan juga kepulauan. Ini berarti cukup berat juga tugas dari kepolisian yang menjaga daerah yang terpisah seperti itu. Betul. Kalau di wilayah yang terpisah seperti di daerah Nusa Penida, kita memiliki polsek di sana. Jadi kalau kegiatan rutin kita memberdayakan polsek, personil polsek dengan melakukan patroli dan lain sebagainya, di backup oleh Satuan Polairut yang ada di Polres, yang setiap hari melaksanakan patroli di laut, termasuk di pelabuhan-pelabuhan. Dan apabila ada kegiatan-kegiatan yang mendatangkan, artinya untuk bisa pengarahan massa, kita akan backup dari Polres. Ya. Seperti kita ketahui, bulan lalu terjadi banjir bandang di wilayah Nusa Penida. Ya. Satu peleton personel kita membackup wilayah sana untuk membantu masyarakat yang terkena bencana. Demikian. Baik, baik. Pak Karang, kalau kita melihat tingkat kriminalitas yang paling menonjol pada masa pandemi di wilayah hukum Polres Klungkung yang menjadi perhatian saat ini seperti apa, Pak? Kalau perbandingan dari tahun 2020 ke 2021, yang paling menonjol di sana pengungkapan kasus narkoba. Nah, dari sekian kejadian, narkoba mendominasi sebanyak 23 kasus. Kemudian ke 23 kasus pada akhir 2021 kemarin sudah selesai, ya, artinya sudah P21. Jadi yang cukup menonjol adalah kasus narkoba. Betul. Dan kita harapkan itu kasusnya juga menurun, bahkan berkurang seperti itu. Betul. Pak Karang. Baik, Pak Karang dan Prof, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Klungkung. Dan pemirsa, di sesi berikutnya Anda pun bisa berpartisipasi nanti di 0361894800 dan juga di 0361894841 tentunya. Masih bersama Kabak Ops Polres Klungkung, Kompol Nyoman Karang Adiputra dan seorang akademisi Profesor Rais Setiabudi. Kami akan kembali saat lagi. Bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Klungkung masih menjadi topik kita di Halo Kamtibmas sore hari ini bersama Kabak Ops Polres Klungkung Bapak Nyoman atau Kompol Nyoman Karang Adiputra dan akademisi Bapak Profesor Rais Setiabudi tentunya. Kalau tadi Pak Karang sudah menyampaikan bahwa secara umum juga kita bisa katakan Kamtibmas secara umum situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Tabanan, maksudnya di Klungkung ini sendiri cukup kondusif, tetapi ini yang menjadi perhatian adalah tentang kasus narkoba yang menjadi perhatian di Klungkung tentunya. Baik, tentunya ada upaya-upaya dari Polres Klungkung pun memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Klungkung tentunya dalam situasi saat ini untuk beraktivitas. Tentunya kegiatan rutin pun sudah dilakukan, kemudian kolaborasi juga sudah dilakukan, dan ini yang menjadi concern juga adalah ketika dilaksanakannya pembelajaran tatap muka PTM 100%. Ini dari pihak Polres Klungkung pun tetap mengedukasi kepada masyarakat, khususnya di Klungkung ini sendiri. PTM 100% pun sudah dilaksanakan, Pak Karang. Betul. Yeah. PTM sudah terlaksana di Klungkung seperti dengan daerah-daerah lainnya. Dari instansi kita, dari kepolisian, dari sebelum pelaksanaan PTM, kita sudah melaksanakan edukasi terhadap masyarakat, baik di tempat keramaian, di pasar, maupun terhadap para murid yang sudah melaksanakan PTM. Yeah. Jadi himbauan prokes kepada Dikbud dan para guru juga kita sudah
laksanakan berkolaborasi dengan Dinkes dan Satpol PP serta TNI agar pelaksanaan PTM itu dapat berjalan sesuai dengan harapan kita tanpa ada kasus yang harus membebani kepada para murid ini. Ya. Edukasi itu kita laksanakan setiap saat, setiap pagi sebelum mereka melaksanakan pembelajaran dengan cara pengawasan, protokol kesehatan, dan juga pemakaian masker. Dan kita siapkan masker apabila ada murid mungkin ketinggalan atau tidak bawa masker, kita berikan masker. Dan apabila ada yang menginginkan mungkin bisa berganti masker, kita juga berikan. Sudah siapkan ada masker keliling di situ, terobosan-terobosan kita. Kemudian edukasi di tempat-tempat keramaian, di tempat daerah wisata dan lain sebagainya. Nah, ini patroli-patroli pun juga dilakukan untuk mengedukasi masyarakat tentang protokol kesehatan. Bagaimana dengan masyarakat yang melanggar? Apa yang akan diberikan? Apakah sanksi seperti itu diberikan kepada mereka? Sejauh ini pelanggaran prokes masyarakat Klungkung pada khususnya dilihat tidak terlalu signifikan. Artinya paling pemakaian masker yang tidak pada posisinya itu. Artinya pemakaian masker mungkin melorot ya. Kita melakukan edukasi, teguran-teguran, terutama bagi warga masyarakat yang melakukan aktivitas di tempat keramaian seperti di pasar-pasar. Terkadang juga kita melihat ibu-ibu yang sudah berumur gitu mengabaikan hal tersebut. Kita memberikan himbauan-himbauan kesehatan bagaimana akibat daripada apabila kita tidak menggunakan masker sesuai dengan posisinya. Ya. Ini juga yang mengakibatkan atau memberikan status kepada Klungkung sebagai salah satu-satunya kabupaten di Bali ini sendiri yang berstatus zona hijau seperti itu, tetapi tidak mengendorkan masyarakat untuk tetap ketat melakukan protokol kesehatan. Seperti itukah, Pak Karang? Betul, kemarin memang informasinya seperti itu, tetapi dengan informasi seperti yang dikatakan bahwa kita zona hijau, berarti kita bukannya takabur, tetapi tetap kita melaksanakan protokol kesehatan, karena seperti kita ketahui juga beberapa hari kemarin ada yang terpapar itu karena mempunyai latar belakang juga sakit. Setelah dilakukan tracing juga ada beberapa keluarganya yang juga terpapar. Sehingga tracing yang dilakukan Dinkes maupun kita yang membackup, karena kita mempunyai Bintara Remaja yang mempunyai tugas sebagai tracer yang ditugaskan oleh Bapak Kapolda Bali seluruh wilayah di Polda Bali jajaran. Dan khusus di Polres Klungkung kita memiliki 20 tenaga Bintara Remaja sebagai tracer di samping para Babin Kamtimas. Oke, ini yang menarik sekali, Bintara Remaja. Ini seperti apa Bintara Remaja yang dimiliki oleh Polres Klungkung ini sendiri, Pak Karang? Artinya Bintara Remaja adalah bintara yang baru tamat pendidikan, kemudian ditempatkan di Polda Bali, kemudian dididik di sana sebagai tracer untuk membackup dinas kesehatan dalam rangka menghadapi situasi pandemi di masing-masing jajaran di Polda Bali. Dan Polres Klungkung memiliki 20 Bintara Remaja sebagai tracer. Yang tugasnya juga sudah dibagi-bagi di masing-masing kecamatan. Dan itu disebar di 4 kecamatan itu sendiri. Tugas mereka? Tugas mereka yaitu apabila ada masyarakat yang terpapar, jadi merekalah yang bertugas untuk mencari masyarakat yang kontak erat dengan yang terpapar, sehingga dilakukan tracing bersama dengan dinas kesehatan. Oke, baik. Medis. Ini berdampingan juga dengan Babin dan Babin Kamtibmas seperti itu. Baik, Prof. Apa yang sudah yang dipaparkan oleh Pak Karang Adiputra selaku Kabag Ops Polres Klungkung, sekali lagi saya sempat mengatakan bahwa Klungkung pernah menyandang bisa dikatakan ini
zona hijau COVID-19 satu-satunya di Bali, tetapi itu tidak membuat abai masyarakat di sana. Terbukti akhirnya muncul lagi kasus baru lagi, Prof. Ya, saya rasa apa yang dilakukan itu nampaknya ada beberapa terobosan ya. Jadi kita bersyukur Astungkara sekali Mas Klungkung itu termasuk zona hijau ya. Bagaimana kita mempertahankan zona hijau tersebut supaya tetap bertahan gitu. Nah, walaupun ada yang baru-baru ini ya, itu ada terpapar lagi ya. Mungkin itu sudah di tracer ya, tadi sudah disampaikan. Ada Bintara remaja ya. Jadi saya tertarik ini istilahnya remaja ya. Berarti pasti muda gitu. Jadi ini semangatnya pasti luar biasa ini untuk men-tracing ya. Ya saya rasa kalau itu tetap dilakukan secara serius dan ada anak remaja, bukan anak ya, arti remaja Bintara remaja ini, itu saya yakin itu bisa ditekan terus dan pertahankan zona itu tetap hijau untuk Klungkung. Apalagi di Klungkung memang ada ada wilayah 2 itu, wilayah daratan dan wilayah kepulauan. Dan ini ada satu keunikan lah untuk di Bali. Daerah-daerah yang lain kan tidak punya, walaupun kecamatannya paling sedikit, tapi pengawasan itu tetap secara ketat harus dilakukan, baik yang di kepulauan maupun yang di Klungkung daratan. Dan terutama di daerah Klungkung kepulauan itu, ini benar-benar harus menjadi perhatian karena itu kan daerah wisata ya. Dan kita menyadari dari prokes kesehatan yang paling sulit untuk diimplementasikan, untuk dilakukan itu adalah jaga jarak itu. Jadi kesadaran menggunakan masker saya rasa sudah cukup baik, walaupun ada beberapa pemakaiannya itu tidak tepat begitu. Nah, ini sudah diedukasi. Jadi dalam patroli-patroli itu supaya patrolinya tidak berlalu begitu saja, sekaligus juga edukasi. Jadi dilakukan misalnya kalau sudah diberi edukasi untuk penggunaan masker yang baik, kemudian prokes yang benar dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu masalah penggunaan masker sudah cukup kesadarannya. Yang kedua cuci tangan, sarana prasarana itu sudah cukup ada ya di lingkungan itu, cuci tangan dan itu sudah dilakukan. Yang paling sulit itu kan jaga jarak itu. Apalagi di daerah Nusa Penida itu kan wisata religius ya. Jadi orang sembahyang ke sana itu. Ini yang sulit sekali untuk diawasi. Kalau kita terlalu ketat rupanya juga pakai gitulah. Namun dengan strategi tertentu di mana ada kumpulan-kumpulan yang banyak itu, di situ didatangi oleh para petugas kepolisian maupun para petugas-petugas lainnya. Saya rasa masyarakat sudah agak sudah melihat ada petugas di sana kan jadi tidak enak gitu. Kalau ngomong gitu kadang-kadang kalah ngomong sedikit bisa tersinggung karena ini kan acara agama. Inilah menjadi kendala kita, Pak. Biasanya kalau sudah kumpul-kumpul seperti itu, kesadaran untuk jaga jarak itu sudah terlupakan. Nah ini yang menjadi problem khususnya di daerah-daerah yang sering terjadi tempat-tempat upacara. Dan di Bali pada umumnya ini yang menjadi kendala. Nah inilah perlu strategi bagaimana upaya kita supaya jaga jarak itu tetap dilakukan oleh masyarakat kita itu. Saya rasa itu yang menjadi perhatian penting. Nah kemudian mengenai kejahatan yang di Klungkung itu yang menonjol itu narkotika ya. Narkoba ya. Ini di mana-mana ini di seluruh Indonesia saya rasa itu narkoba. Sekarang kita tidak tahu loh. Sejak pandemi ini kejahatannya di satu pihak menurun, di lain pihak narkoba kok naik terus. Nah ini perlu penelitian yang serius ini. Kenapa kok narkoba terus naik gitu? Kalau kita lihat 70% di LP-LP itu dihuni oleh pelaku ini narkotika. Walaupun kebijakan pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 itu bagi korban dan pecandu itu harus direhabilitasi, tetapi banyak juga putusan hakim yang memasukkan ke penjara sehingga penuh. Nah ini merehabilitasi ini perlu perhatian bagi para penegak hukum untuk menjelaskan atau menentukan kriteria-kriteria yang patut direhabilitasi
bagi mereka yang menjadi korban dan bagi pecandu. Sedangkan pengedar dan memproduksi dan lain sebagainya itu wajib, itu bahkan perlu dihukum berat gitu. Nah, ini bagi korban dan pecandu ini nampaknya belum efektif pelaksanaannya untuk merehabilitasi. Nah, ini barangkali perlu perhatian bagaimana kriteria untuk yang patut kita beri rehabilitasi, baik rehabilitasi sosial maupun rehabilitasi di bidang kesehatan. Nah, itu masalah-masalah. Nah, kalau kejahatan yang lain rupanya pasti juga ada gitu, namun tidak terlalu menonjol barangkali ya. Jadi kejahatan itu tidak mungkin kita hapuskan, tidak mungkin. Kejahatan itu pasti selalu ada, cuma kita bisa menekan saja. Menekan, nah apalagi sekarang konsentrasi kita itu kan ke masalah pencegahan COVID-19 ini. Dan itu pun sudah dilakukan oleh Polres Klungkung ini sendiri, apalagi kita mengetahui beberapa daerah juga sudah menerapkan kebijakan menerapkan PTM 100%. Ya, ini juga menjadi perhatian ini. Jadi untuk siswa-siswa murid yang belajar itu juga jaga jaraknya ini penting. Saya juga mengamati beberapa sarana prasarana itu sudah cukup. Jadi begitu dia masuk ke kelas, sebelumnya itu sudah ada ukur temperaturnya, kemudian cuci tangan, lalu dilihat penggunaan maskernya, jaga jaraknya, kemudian di ruang kelas ini. Tapi pada saat pulang, mereka yang namanya anak-anak murid masih remaja itu kadang-kadang membaur begitu. Nah, ini terlupakan jaga jaraknya. Nah, kalau saya lihat yang masih anak-anak SD dan TK itu dijemput oleh orang tuanya, ini bisa semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, karena ada di beberapa tempat di luar Bali ini kan justru di tempat-tempat yang PTM itu ada jadi klaster baru lagi. Ya, jadi klaster baru lagi. Kita bagaimana di Bali itu kita hindari gitu supaya jangan sampai terjadi. Dan salah satu caranya ya seperti tadi itu, kita harus disiplin dan kita harus ketat, terutama disiplin diri sendiri dan ketat terhadap pengawasan. Jadi faktor internal kita harus disiplin, faktor eksternalnya itu ada pengawasan dari pihak orang tuanya, dari pihak gurunya, kemudian dari kepolisian dan dari yang petugas-petugas COVID lainnya, saya rasa itu. Dan itu pun sudah dilakukan dari pihak Polres Klungkung, Pak Karangge. Iya, dan untuk memberikan sanksi juga sudah diterapkan. Seperti itu. Ya, itu. Begini, Prof, dalam kita memberikan edukasi dalam pembelajaran PTM itu, kita juga selipkan saran, masukan apabila satu kelas lebih dari 20 orang, jadi bisa dibagi dua, jam pelajarannya pagi dan siang. Atau pagi sampai siang, siang sampai sore. Dan itu pun strategi dalam mereka selesai belajar mengajar itu diatur 5 menit. Kelas 1 ulangannya lebih awal, di berikutnya 5 menit berikutnya baru disusul. Jadi tidak barengan seperti itu. Jadi untuk menghindari kerumunan tadi itu. Baik. Pak Karang dan Prof, kita rehat kembali pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, halo Kamtibmas, masih membicarakan tentang situasi Kamtibmas Wilayah Hukum Polres Klungkung, masih bersama Kabag Ops Polres Klungkung, Kompol Nyoman Karang Adiputra, dan akademisi kita Prof. Rais Setiabudi. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, lain sudah kembali kami buka di 0361-894-8401 dan juga di 0361-894-8401. Dan Pak Karang dan Prof, seperti yang kita ketahui beberapa waktu lalu pun sudah diberlakukan PPKM lagi level 2, masih tetap kita sandang untuk Pulau Bali. Tetapi kita memperhatikan jangan sampai euforia masyarakat terhadap penurunan level beberapa waktu lalu, kemudian melandainya kasus-kasus yang terjadi di Bali,
dan kita juga harus waspada. Omikron tetap mengintai kita juga. Nah, Pak Karang, kalau kita berbicara tentang apa yang sudah dilakukan seperti saat ini, digalakkan lagi untuk booster ini sendiri, pengawalan dari Polres Kelungkung sendiri terhadap pelaksanaan vaksin ketiga ini sendiri seperti apa, Pak? Untuk vaksin ketiga booster ini dari instansi kita Polri sudah melaksanakan, sebagian anggota sudah divaksin booster, hanya berapa personil saja yang belum. Kemudian untuk masyarakat umum juga yang sudah dilaksanakan dari Nakes berkolaborasi dengan tim vaksinator kita. Kita juga punya tim di Polres untuk melaksanakan vaksinasi di wilayah-wilayah di Kabupaten Kelungkung. Sementara sudah sedang berjalan, sudah beberapa masyarakat sudah melaksanakan vaksin booster. Dan yang pastinya vaksinasi tahap 1-2 pun juga tetap digalakkan. 1-2 tetap digalakkan. Sekarang sedang vaksin kedua dari umur 6 sampai 11 tahun. Dan sampai saat ini untuk Kelungkung sudah di atas 80%. Tinggal ada beberapa orang yang belum kita sisir dengan terobosan-terobosan dari Polres. Seperti apa terobosan yang dilakukan dari Polres ini sendiri untuk memberikan edukasi kepada masyarakat pentingnya vaksinasi saat ini, Pak Karang? Dari terobosan edukasi kita memberdayakan Babin Kaptimas di samping Bintara Remaja sebagai tracer, juga ada Satgas yang membidangi masalah edukasi kepada masyarakat dalam hal kegiatan rutin yang ditingkatkan. Itulah ya beberapa Satgas, salah satunya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama ya pagi hari di tempat-tempat keramaian, di pasar, di simpang-simpang jalan, terutama bagi anggota Sabara, lalu lintas, dan yang tergabung dalam Satgas itu. Kemudian terobosan untuk vaksinasi dari Pak Kapolres juga membuat suatu terobosan apabila vaksin 1 dan 2 ada yang masih tercecer, itu dilaksanakan vaksin keliling, menyasar lokasi-lokasi keramaian pada sore hari, seperti mungkin pasar Senggol, ada pasar-pasar malam, nanti disitulah nongkrong mobil keliling untuk melaksanakan vaksin. Barangkali ada masyarakat yang belum melaksanakan vaksin, di situ bisa langsung dilaksanakan vaksin. Kemudian yang terobosan berikutnya dengan door to door ke rumah-rumah penduduk sambil mendata siapa-siapa yang belum melaksanakan vaksin, didata, dikumpulkan, dan kita berikan waktu untuk dilakukan vaksinasi. Itu pun berkoordinasi dengan aparat desa setempat dan TNI sebagai Babinsa di situ untuk melakukan mendata masyarakat yang masih tercecer yang belum melaksanakan vaksin. Baik, Prof. Apa yang sudah dilakukan khususnya di Kelungkung ini sendiri, kemudian terobosan-terobosan untuk vaksinasi ini sendiri seperti yang disampaikan Pak Karang ini sendiri. Kalau kita mengetahui setiap Polres memiliki mobil SIM keliling, ini ada vaksin keliling juga yang dilakukan oleh dari Polres Kelungkung ini sendiri, dan mengunjungi setiap rumah penduduk door to door untuk memberikan edukasi bagaimana pentingnya vaksinasi saat ini. Prof. Ya, saya rasa mengenai vaksin ini kan kita wajib harus vaksin karena untuk melindungi diri sendiri dan untuk melindungi masyarakat dan orang lain. Jadi jangan ragu-ragu lah kalau vaksin itu, karena banyak ada yang ngira wah berani apa enggak vaksin itu enggak, jangan berpikir seperti itu, karena hanya satu-satunya jalan untuk melindungi diri sendiri itu di samping prokes ya. Jadi vaksin itu. Nah, sekarang sudah masuk vaksin yang ketiga. Ini memang satu hal yang perlindungan ya, jadi perlindungan yang wajib juga harus dilakukan, dan apa yang dilakukan di Polres Kelungkung itu saya rasa sudah merupakan bagian dari perlindungan masyarakat. Jadi tugas Polri itu kan menjaga ketertiban keamanan, penegakan hukum, dan memberi perlindungan kepada masyarakat. Memberi perlindungan ini dengan cara melayani. Jadi ada vaksin keliling. Saya rasa
Itu strategi yang luar biasa itu ya. Yeah. Mungkin hanya cukup menyerahkan KTP karena kan harus KTP itu harus ada. Jadi siapapun mereka yang ketemu itu kalau mau vaksin langsung bisa jalan. Ini bagian dari pelayanan publik lah, karena kan setiap pejabat dan siapapun itu harus memberi pelayanan kepada masyarakat ya. Jadi bukan hanya dari tingkat-tingkat kepolisian saja, semua pejabat itu pada prinsipnya kan pelayan dari presiden dan siapapun itu adalah melayani. Apalagi di kepolisian ini sudah jelas disebutkan melindungi masyarakat, jadi luas sekali bidang cakupan tugasnya. Nah, ini salah satunya untuk melindungi itu adalah memberi pelayanan tadi, SIM keliling, kemudian vaksin keliling, dan pelayanan-pelayanan lainnya. Patroli-patroli itu kan dalam rangka memberi pelayanan sebetulnya untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Dan ini juga memang banyak yang sudah melakukan terobosan-terobosan untuk memberi pelayanan dan menjaga ketertiban serta keamanan. Nah, terobosan yang dilakukan di Kelungkung ini saya rasa itu hal yang memang harus perlu dilanjutkan, terutama untuk apa? Untuk melindungi masyarakat supaya zona hijau ini tetap bisa bertahan. Saya rasa di Kelungkung ini satu-satunya ya di Bali itu sudah zona hijau ini, bagaimana kita bisa mempertahankan ini. Dan itu pun hanya bukan tugas polisi saja dan pejabat-pejabat lain. Yang penting di sini bagaimana peran serta masyarakat. Jadi polisi sudah dulu sebelum ada COVID itu sudah ada pemolisian masyarakat, jadi sudah kerjasama. Nah, sekarang ada terobosan baru lagi yang di Pergub gitu. Ada si pandu beradat gitu. Jadi ada koordinasi di desa itu. Nah, ini harus implementasikan dengan baik lah. Biasanya kita kan banyak punya lembaga-lembaga, tapi untuk implementasinya ini yang menjadi masalah. Bahkan kita juga sudah punya perda tentang memfasilitasi bagaimana mencegah narkoba di tingkat desa gitu kan, sudah ada kita perdanya. Tapi implementasinya ini kan harus benar-benar dilakukan gitu. Ini kelemahan kita kan. Jadi lembaga-lembaga yang kita miliki itu banyak sekali. Cuma bagaimana menjalankan supaya lembaga itu efektif, ini yang menjadi kelemahan kita. Nah, ini juga menjadi kewajiban kita, tidak hanya dari pemerintah saja. Dari pemerintah gagasannya, idenya itu sudah luar biasa. Tapi biasanya dari masyarakat kadang-kadang kesadarannya itu masih perlu kita tingkatkan gitu. Jadi disinilah peran kita semua untuk bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat. Satu, karena kita sedang menghadapi COVID-19 ini, kesehatan adalah satu hal yang paling utama. Oleh karena itu saya kebetulan di Fakultas Hukum yang tertinggi itu adalah bagaimana supaya masyarakat itu sehat. Jadi itu ada istilahnya populi suprema lex esto gitu. Jadi itu kesehatan adalah hukum yang paling utama. Nah, ini kalau sudah dalam rangka menjaga kesehatan dan kesejahteraan, nah itu apapun bisa dilakukan oleh pemerintah gitu. Bahkan di polisi itu karena bidang tugasnya luar biasa luasnya, maka ada diberikan kewenangan untuk diskresi gitu. Jadi itulah sebabnya kalau mengambil tindakan tegas itu ya tidak ada aturannya, bisa diskresi gitu ya, demi untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Walaupun itu harus dipertanggungjawabkan nanti gitu. Nah, inilah kewenangan yang luar biasa dari kepolisian itu, karena menjaga ketertiban dan keamanan ini luas sekali ini. Ya, Pak Karang, ini yang menarik sekali juga yang sudah dilakukan terobosan-terobosan yang dilakukan dari Polres Kelungkung sendiri untuk memberikan edukasi betapa pentingnya vaksinasi ini sendiri, vaksin keliling. Ini masyarakat yang diberikan pelayanan vaksin keliling ini sendiri bisa mengetahui di mana, kapan dilakukan seperti itu, Pak Karang? Kita melakukan terobosan ini artinya tidak menjadwalkan harus ke sini, harus ini. Kita sambil patroli di mana ada lokasi-lokasi yang notabene itu ada kerumunan masyarakat yang melakukan kegiatan dan aktivitas di situ, disitulah kita mangkal. Nah, dari terobosan itu yang tercecer juga kita
sudah lumayan dapatnya juga. Di samping kita memberikan semacam rangsangan untuk mau melaksanakan vaksinasi. Seperti door prize itu yang dilakukan oleh Jadi ada Pak semacam Kapolres. penarik juga betul. bagi mereka agar mau melakukan vaksinasi seperti itu, Pak. Ya. Bukan berarti kita memanjakan masyarakat, tetapi Iya. kita bagaimana seperti Pak Profesor bilang, kita melayani masyarakat, melindungi masyarakat supaya masyarakat itu sehat. Jadi diharapkan dengan terobosan itu masyarakat mau tergugah untuk melaksanakan vaksin. Nah, kita ketahui selama pandemi ini sendiri pun Klungkung juga memiliki daerah-daerah objek-objek wisata yang sangat luar biasa sekali, termasuk juga di kepulauan ini sendiri. Ini apakah pengamanannya, personilnya ditingkatkan atau ditambah atau bagaimana, Pak, untuk pengawasan kepada mereka yang berkunjung? Kalau pengawasan dalam situasi pandemi ini, semua baik di kepulauan maupun di daratan, kita sudah melakukan upaya-upaya, artinya kegiatan rutin yang ditingkatkan. Itulah berarti kita ada penambahan, ada ekstra tugas dalam hal ini. Seperti pengamanan dari matahari terbit sampai terbenam. Itu ada satgas-satgas yang melakukan kegiatan di samping personel yang melakukan tugas rutin. Baik di kepulauan itu sendiri, apabila ada hari-hari tertentu, kita akan backup di wilayah-wilayah tertentu, terutama di pintu masuk, artinya di pelabuhan-pelabuhan. Karena situasi yang saat ini sedang melanda ini pandemi, di daerah Nusa Penida ya cenderung agak sepi, terkecuali ada masyarakat tertentu yang melakukan wisata religius, kemudian ada turis-turis domestik yang tidak sampai menginap berhari-hari di situ. Upaya kita yang melakukan pengawasan, tetap menerapkan protokol kesehatan melalui penerangan-penerangan keliling itu. Jadi Prof, jadi bagi mereka khususnya para wisatawan yang ingin berkunjung ke Klungkung, khususnya misalnya ke Nusa Penida, kita mempunyai 3 nusa di sana, Nusa Penida, Lembongan dan Ceningan ini sendiri yang memang terkenal sekali dengan objek wisata ini sendiri. Ketika para petugas memberikan edukasi bagaimana penerapan protokol harus dilaksanakan, itu juga harus diikuti oleh mereka yang datang, seperti itu, Prof. Iya. Jadi memang yang datang itu wajib harus mengikuti protokol kesehatan. Dan ini pengawasan seperti itu memang harus diketatkan begitu. Nah, ini dia. Kalau yang melanggar ya harus diberikan sanksi yang tegas. Gitu. Walaupun bagi mereka ini agak cukup ketat juga untuk memasuki daerah yang mereka ingin kunjungi seperti itu, Prof. Tapi kadang-kadang kan tidak semua wisatawan itu memang orang yang baik begitu. Mohon maaf aja. Kadang-kadang pariwisata itu banyak yang membandel juga. Nah, ini yang perlu kita tegaskan begitu, bahwa sekarang situasinya seperti ini, jadi buktikan kepada masyarakat bahwa kita sudah menindak tegas para wisatawan yang melanggar protokol kesehatan. Gitu. Baik, Pak Karang, ini aplikasi Peduli Lindungi juga tetap dilaksanakan. Betul. Tadi saya mau sampaikan bahwa aplikasi Peduli Lindungi juga sudah terpasang di setiap daerah-daerah tujuan wisata, seperti di pelabuhan dan lain sebagainya, termasuk strategi-strategi dalam, seperti kita ketahui masyarakat yang banyak melakukan wisata religius di sana, dengan sistem kita berkoordinasi dengan tokoh agama di situ untuk melakukan sistem bergantian. Artinya apabila masyarakat berjubel untuk melakukan persembahyangan, kita atur per 1 jam, kalau sudah yang lainnya sudah memenuhi tempat atau sudah kalau saat ini kita anggap sudah banyak, jadi diatur untuk pengaturan sembahyang. Ibaratnya kuotanya juga sudah yang tadinya 100 kita pakai 50 supaya yang lainnya untuk silakan mencari tempat yang ini untuk sambil menunggu selesai itu baru disilakan untuk
melakukan persembayangan. Baik, ada hal-hal yang Ya. perlu diketahui Diatur oleh ya, para ya. mereka yang ingin berkunjung ke daerah-daerah tersebut. Baik, kita rehat kembali. Pemirsa jangan kemana-mana. Halo Kamtibmas, bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Klungkung akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, masih dalam situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Klungkung di Halo Kamtibmas bersama Kabak Ops Polres Klungkung, Kompol Nyoman Karang Adiputra dan Profesor Rai Setiabudi, seorang akademisi. Silakan ada yang ingin bergabung bersama kami di 0361894800 dan juga di 0361894841. Seperti tadi sudah disampaikan bahwa polisi atau kepolisian merupakan pelayan dari masyarakat. Kalau kita berbicara tentang memberikan pelayanan kepada masyarakat, tentunya dari Polres Klungkung pun ada terobosan-terobosan kreatif dalam hal pelayanan kepada masyarakat dalam mengurus surat-surat seperti itu, Pak Karang. Kalau Seperti SIM atau SKCK seperti itu. Kalau masyarakat memang mencari pelayanan melalui aplikasi di online juga ada seperti SIM dan SKCK. Namun demikian apabila setelah memasukkan data di aplikasi itu akan tetap dia melakukan atau mendatangi Polres untuk melakukan istilahnya data-data yang harus dilengkapi oleh orang itu sendiri. Nah, dalam aplikasi itu hanya bisa untuk melakukan pendaftaran, kemudian untuk dan lain yang ada poin-poin tertentu yang mengharuskan harus hadir di Polres juga. Kalau tadi Bapak mengatakan ada terobosan untuk penerapan vaksinasi ini sendiri dengan vaksin keliling, ini biasanya beberapa Polres juga melakukan pendekatan kepada masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan SIM keliling. Ini masih adakah untuk Polres Klungkung ini sendiri, Pak, untuk perpanjangan seperti itu? Kalau Polres Klungkung sementara karena situasi juga ini masih untuk di Polres saja untuk pelaksanaan cari SIM. Kemudian dari aplikasi juga bisa, untuk SIM kelilingnya sementara masih belum ini. Baik, Prof. Ini yang sudah dilakukan oleh Polres Klungkung untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat juga dalam hal-hal administrasi, bisa dikatakan demikian, Prof. Ya, saya rasa memang itu sudah pelayanan yang melebihi dari dari pelayanan publik. Saya rasa itu sampai mendatangi door to door yang itu kan sudah ini. Nah, sekarang tinggal masyarakat saja nanti supaya meningkatkan kesadaran misalnya kalau SIM mati harus segera diperpanjang, kemudian kalau misalnya belum vaksin itu segera sudah pelayanan seperti itu kan. Jadi masyarakat ini jangan mengira harus sudah vaksin pertama gitu, tidak usah kedua gitu. Jadi ini sudah ada sudah tahapannya sudah seperti itu gitu. Jadi wajib itu satu vaksin pertama, kedua vaksin kedua, dan ketiga vaksin booster yang ketiga ini adalah wajib. Apalagi pelayanan seperti itu, SIM mati gitu sudah diberikan, kemudian samsat kendaraan itu seperti itu. Jadi kesadaran bayar pajak kendaraan dan bayar pajak lainnya itu sudah dilakukan seperti itu ya. Walaupun sekarang musim pandemi mungkin ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah untuk keringanan-keringanan, misalnya seperti balik nama itu digratiskan dulu, pajak hanya cukup 5 tahun apa 2 tahun gitu. Jadi ini pelayanan yang sudah luar biasa dari pemerintah ya. Oleh karena itu bagaimana masyarakat sekarang satu harus tetap prokes ini, protokol kesehatan, walaupun sebetulnya sudah divaksin itu protokol kesehatan ini tidak boleh diabaikan. Jadi
tetap harus dijalankan itu ya. Terutama jaga jarak, pakai masker, cuci tangan ini sangat penting sekali, itu harus dilakukan. Dan mari kita awasi, jadi sama-sama saling mengawasi gitu. Jadi jangan hanya mengandalkan dari pihak kepolisian atau dari Satgas COVID, tetapi juga seluruh masyarakat ya itu ikut aktif dalam mengawasi. Karena kelemahan kita itu kalau sudah tidak ada yang mengawasi. Pasti longgar gitu. Nah inilah kalau sudah agak melandai pasti sudah lengah gitu. Ini tidak boleh terjadi ini. Jadi tetap disiplin itu harus kita pegang gitu. Baik, Ya, baik. Pak Karang, dalam situasi pandemi saat ini untuk mencegah kriminalitas khususnya di wilayah hukum Polres Klungkung, kemudian patroli-patroli pun sudah dilakukan. Seperti apa bentuk patroli yang dilakukan dari Polres Klungkung ini sendiri untuk memberikan rasa nyaman, aman masyarakat Klungkung dalam beraktivitas di situasi saat ini, Pak? Baik, Pak. Kalau kita melaksanakan kegiatan rutin seperti patroli, sambang dan lain sebagainya itu sudah setiap hari dilaksanakan. Kemudian ada kegiatan kepolisian yang kegiatan rutin yang ditingkatkan, itu artinya menambah jam-jam pelaksanaan tugas di lapangan. Artinya yang seyogianya kita laksanakan, contoh ini patroli 3 kali kita bisa tingkatkan, karena sesuai dengan kegiatan rutin yang ditingkatkan itulah menyasar tempat-tempat yang notabene rawan kriminalitas, seperti lalu lintas yang rawan kecelakaan, penempatan personel-personel di situ, patroli-patroli sambang desa, memberdayakan Babin Kamtimas, di samping dengan personel-personel yang lain yang setiap hari ada melaksanakan piket. Itu yang sudah dilaksanakan. Sudah dilaksanakan termasuk Polres. Malam hari juga kita. Bukti dari kita pelaksanaan tugas rutin kita, patroli di lapangan, kemarin kita membantu Polres Jembrane dalam penangkapan tahanan yang melarikan diri. Oke, baik. Baik. Ya, kebetulan anggota lantas kita yang menangkap di dalam. Prof, ini selain menjadi tugas atau menjalankan tugas menjaga Kamtibmas di wilayah hukum masing-masing, ini Polres Klungkung pun mempunyai pekerjaan tambahan seperti itu yang sering Profesor katakan, ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat betapa pentingnya ini saat ini vaksinasi atau prokes di masyarakat, seperti itu, Prof. Iya, jadi memang itu sebetulnya tugas tambahan karena situasi sekarang ini mau tidak mau harus aktif semua lembaga-lembaga, tidak hanya kepolisian, karena kesehatan ini nomor 1. Jadi hukum yang tertinggi adalah kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi itu. Jadi inilah yang menjadi dasar pertimbangan ada tugas-tugas tambahan yang harus kita garap bersama. Termasuk juga kegiatan-kegiatan rutin yang ditingkatkan kembali dalam masa saat ini. Ya, itu sudah pasti. Itu peningkatan kegiatan-kegiatan rutin itu tetap harus meningkat dari waktu sebelumnya, karena perkembangan masyarakat sekarang kan sudah sangat cepat sekali. Oleh karena itu perkembangan dari pelayanan-pelayanan publik oleh para pejabat pemerintah, terutama dalam hal ini kepolisian, itu harus juga dikembangkan dengan terobosan-terobosan yang sudah tadi dijelaskan, sudah tadi disampaikan itu. Jadi harus ada inovasi-inovasi baru ini. Karena masyarakat berkembang demikian pesatnya, kita harus imbangi dengan ini bagaimana harusnya sebagai masyarakat ini ketika ada kebijakan-kebijakan, terobosan-terobosan terbaru, tetapi mereka menganggap bahwa kebijakan tersebut berlawanan dengan apa yang mereka inginkan, seperti itu, Prof. Jadi di sini masyarakat itu kan bisa melihat aturannya seperti apa ya. Kalau sudah aturannya tegas seperti itu, kita harus mengikuti, jadi taat aturan. Apalagi sekarang kan sudah dijelaskan bahwa kalau tidak menggunakan masker begini. Jadi pemerintah membuat aturan itu tidak sembarangan, pasti sudah ada pertimbangan-pertimbangan yang luar biasa. Nah, inilah tugas kita bersama untuk mentaati terutama prokes ini. Jadi tidak hanya cukup pada vaksin saja,
Jangan merasa bahwa diri itu sudah kebal divaksin, tidak menggunakan masker dan tidak jaga jarak dan lain sebagainya. Walaupun sudah divaksin, tetap menggunakan masker, jadi prokes kesehatan itu. Jadi nah, ini sebetulnya lama-lama tidak perlu lagi pengawasan, karena kesadaran sudah meningkat. Baik, ini kembali lagi kesadaran dari masyarakat, taat aturan dari kebijakan yang sudah dikeluarkan seperti itu, Prof ya. Betul. Sekarang ada sesuatu atau yang ingin disampaikan khususnya kepada masyarakat Klungkung dalam situasi masa pandemi ini sendiri. Sekali lagi COVID belum berakhir ini, Omikron juga tetap mengintai ini, walaupun Klungkung masih status zona hijau. Ini jangan jangan abai terhadap protokol kesehatan. Silakan. Baik, kepada masyarakat Klungkung pada khususnya, yang kebetulan saya juga berdinas di Klungkung, saya menghimbau agar apa yang menjadi kebijakan pemerintah terkait dengan protokol kesehatan tetap dipatuhi, tetap dilaksanakan. Itu bukan untuk kepentingan organisasi Polri, tetapi untuk kesehatan masyarakat itu sendiri. Jangan dinilai bahwa kita usil dalam keseharian untuk melaksanakan tugas di masyarakat, tetapi kita karena peduli kepada masyarakat, karena kita peduli kepada kesehatan masyarakat, supaya bangsa ini aman dan tentram. Itu harapan kami. Semoga masyarakat Klungkung yang kami ketahui bahwa notabene disiplin dalam hal melaksanakan protokol kesehatan, semoga dapat dipertahankan. Bila perlu hal-hal yang tidak perlu dilaksanakan supaya tidak dilaksanakan, supaya masyarakat itu tetap sehat dan aman. Baik, Pak Karang, terima kasih. Tetap jaga kesehatan, Prof. Jaga kesehatan selalu, Prof ya. Baik, terima kasih sudah sharing sore hari ini. Saya Made Sekedar Karang, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi 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 Om.